Halo semuanya, balik lagi di video aku di dalam edisi podcast bersama teman aku yang lagi kuliah di Cina. Nah, beberapa video kemarin kan udah sempat bahas cara S1 di Cina, beasiswanya kayak gimana, sampai mau cari kerja di Cina kayak gimana. Dan sekarang episode ini kita akan bahas bagaimana untuk apply S2 di Cina. Nah, tanpa lama-lama lagi kita langsung kenalan aja dengan teman aku. Di sini ada teman aku, boleh kenalan dulu. Hai semuanya, aku Hani. Saat ini aku study di Tianjin University, jurusan aku Cross Cultural Education. Wah, menarik banget kan jurusannya ya, Cross Cultural Education. Nah, kita akan ngulik abis nih tentang cara apply beasiswa S2-nya sampai pembelajaran S2 yang ada di Cina. Karena kan banyak banget yang kalian penasaran ya. Nah, kalau boleh tahu Han, sebelumnya S1-nya di mana dan kenapa memilih kota Cina, khususnya Tianjin untuk melanjutkan studi S2 ini? Aku sebelumnya S1 di kota Chongqing. Itu program 2+2. Jadi 2 tahun pertama itu aku ambil di Indo. Terus 2 tahun yang terakhir itu di Chongqing. Terus jurusannya Teaching Chinese waktu itu. Teaching Chinese. Alasan aku S2 lagi di Tiongkok, alasan utamanya ya pastinya pengen memperkuat kemampuan bahasa Mandarin. Jadi ngelanjutin aja gitu kan. Betul. Karena ya walau bagaimanapun bahasa kan butuh lingkungan ya gitu. Terus kemudian kenapa kok di Tianjin gitu. Nih, aku bakal jawab kayaknya pakai lagunya si Adrian Khalif sama Rizky Febian kayaknya. Apa nih yang baru banget? Yang baru banget. Ya. Kalau ada 9 nyawa pun, aku bakal tetap pilih kota Tianjin. Gitu. Oke, berarti memang pertama tuh alasannya bahasa, mau melanjutkan bahasa sama untuk menekankan jurusan yang kamu pernah belajar S1 di Indonesia sebelumnya ya. Nah, kalau boleh tahu tuh S2 di Tianjin ini yang saat ini kamu lanjutin itu berapa lama programnya dan itu programnya seperti apa pembelajaran S2-nya, kalau boleh cerita sedikit tentang kehidupan kamu S2 di sini. Kalau ngomongin tentang jurusan aku, total durasinya itu seharusnya 2,5 tahun. Nah, ini variatif ya. Kalau S2 di Tiongkok itu durasinya mulai dari 2 tahun sampai 3 tahun, tergantung jurusannya apa. Kalau humaniora sih rata-rata 2 tahun ya. 2 tahun, 2,5 tahun, ya. Tapi kalau untuk jurusan-jurusan yang berhubungan dengan teknik, sains itu ada beberapa, atau kesehatan, ada beberapa yang 3 tahun durasi studinya. Iya. Terus kalau ngomongin jurusan aku sendiri, secara sederhananya itu ada 3 spesialisasi, gitu kan. Yang pertama language acquisition. Language acquisition. Jadi di situ kita belajar gimana sih kita bisa mengakuisisi bahasa asing. Faktor pendorongnya apa, faktor penghambatnya apa, strategi supaya kita lebih mudah belajar bahasa asing itu gimana sih? Gitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua ngomongin cross culturalnya. Bahasa tadi itu kan adalah alat untuk komunikasi, benar banget gitu kan. Nah, spesialisasi yang kedua kita ngomong adalah cross cultural communication. Bagaimana kita bisa menggunakan bahasa asing yang tadi udah kita pelajari nih untuk kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang dari berbagai latar belakang, dari berbagai latar belakang budaya yang berbeda, negara yang berbeda gitu kan. Pasti kadangkala ada hambatan gitu. Atau juga perbedaan itu yang seringkali membuat kita kesulitan dan tujuan dari komunikasi nggak tercapai. Nah, kita belajar tuh di situ. Dan ini bagian ini yang melengkapi aku. Jadi aku sebelum S2 kan sempat kerja dulu kan. Kebetulan bidang kerjanya itu bersinggungan dengan orang-orang dari berbagai negara pada waktu itu. Saat itu aku merasa ada gap, ada celah yang wah ini harus diisi, nggak cukup. Betul, nggak cukup dengan pengetahuan, pemahaman bahasa aja. Nggak berhenti sampai di situ gitu. Jadi poinnya adalah ketika teman-teman memutuskan untuk belajar bahasa, pastikan juga memperlengkapi diri dengan pengetahuan budayanya, karena social culture itu sangat penting. Kalau misalkan mau dipakai untuk bisnis, budaya bisnis itu juga nggak kalah penting gitu. Etika bisnisnya setiap negara kan beda-beda gitu. Terus yang ketiga ada educationnya kan tadi, cross cultural education. Maka di situ kita juga belajar
gimana mengembangkan sistem pendidikan yang baik. Kurikulum itu gimana sih? Terus kita bandingin juga kurikulum negara-negara di Asia dibandingin dengan Eropa, Amerika, dan negara. Iya, seperti apa? Kayak gitu sih. Itu tentang jurusan aku. Thank you banget Han penjelasannya. Nah guys, lihat kan apa teman aku jurusannya tuh kan language acquisition ya, dan spesialisasinya kan juga banyak tadi ya. Ada yang cross cultural. Aku aja yang setahun kuliah bahasa di Cina ini merasa pun susah banget gitu ya. Dan sampai sekarang pun kalau ngobrol sama orang kalau udah bisa bahasa Mandarin tuh ya udah sekedar ngobrol aja. Tetapi kalau misalnya mau lebih expert lagi untuk misalnya terjun di bekerja di bagian education, kemudian bisnis segala macam dengan orang yang beda-beda, itu nggak cukup untuk belajar Mandarin 1 tahun doang. Ternyata ada jurusan yang Hani sekarang lagi tekunin gitu loh. Jadi kayak gimana kita bisa menggunakan bahasa kita yang kita belajarin ya, malah bahasa baru ya, bahasa Mandarin yang kita misalnya udah lancar kayak Hani gini untuk dipakai di kehidupan kita untuk bekerja education. Nah kurang lebih seperti itu ya untuk jurusan kamu. Nah kalau boleh tahu ini kan jurusannya rumit banget ya. Ini kalau boleh tahu belajarnya pakai bahasa apa nih, kan banyak yang tanya Kak, Inggris Stot ataupun Chinese Stot, dan kenapa milih itu gitu? Oke, kalau aku kebetulan bahasa pengantarnya bahasa Mandarin ya. Full Mandarin. Ya, Kepala kalian gitu. Full Mandarin ya. Nah oke, sekarang kita akan lanjut kali ya untuk mengetahui lebih dalam tentang kampus kamu sama dulu apply-nya kayak gimana. Apakah lewat beasiswa? Kan sebelumnya aku di video kemarin tuh udah bahas yang misal CGS buat anak S1 atau Confucius untuk kalian yang mau belajar bahasa Mandarin ataupun lewat provinsi. Tapi kalau misal pengalaman kamu untuk apply S2 ini kayak gimana dan apa bedanya dengan apply misalnya untuk anak S1 gitu loh. Gitu. oke. Kalau aku beasiswa aku sih di tahun pertama Tianjin Government Scholarship, jadi itu dari provinsi, betul, dari provinsi. Kemudian di tahun keduanya aku diarahkan sama pihak kampus untuk apply lagi, karena itu per tahun ya, per tahun itu harus apply lagi, provinsi per tahun. Tiap tahun harus apply. Iya, tiap tahun harus di-apply. Berarti harus ada ini dong ya, hal yang dipertahankan ya. Betul, harus ada hal yang dipertahankan, nilainya ya kalau mau aman di atas 85. Iya. Di tahun selanjutnya aku dapat beasiswa dari universitas. Gitu. Oke, jadi pertama provinsi, kedua dari universitasnya. Jadi bukan dari CGS ataupun Confucius ya. Nah, buat kalian yang sampai sekarang cara apply-nya kayak gimana? Bahwa di sekolah di Cina itu banyak banget ya caranya. Kayak Hani dari provinsi sama Univ. Kemudian kalau mau lewat lembaga Indonesia, CGS atau Confucius juga bisa ya. Jadi kalau nggak dapat itu bisa coba yang lain gitu. Nanti aku sama Hani juga bantu untuk taruh link di bawah kalau misalnya mau cari kampus yang oke, kemudian sesuai jurusan kalian dan apakah ada beasiswa atau enggak. Nanti kalian bisa cek di link yang aku akan taruh di deskripsi box ini ya. Kalau boleh tahu, kalau pada saat itu kamu yang daftar provinsi itu syaratnya sama nggak sih sama CGS atau ada hal yang membedakan? Dan apakah kalau lewat provinsi itu chance-nya lebih tinggi diterimanya? Atau gimana waktu itu? Sebenarnya gini, kalau ngomongin tentang beasiswa S2, khususnya di Tiongkok, itu banyak banget jalurnya ya. Tadi udah banyak disebutin juga, CGS dari pemerintah pusat Tiongkok, kemudian provinsi, universitas. Tapi ada satu lagi yang nggak kalah seru buat dicobain, ada LPDP. Oh benar. Iya, ada LPDP. Ya, tapi kalau mau ngomongin tentang beasiswa provinsi, syaratnya sama atau enggak? Semua beasiswa jenis yang tadi udah kita sebutin itu sama, persyaratannya sama, relatif sama gitu. Apa yang membedakan ya? Tergantung kita keterimanya di mana sih sebenarnya, hokinya kita. Nggak disarankan sih itu gitu. Jadi kalau untuk teman-teman yang mau ambil S2, aku pribadi ya menyarankan mendingan ambil CGS aja gitu atau LPDP, sekalipun mungkin cukup ketat persaingannya, tapi benefit yang didapat cukup besar ya, lebih besar dibanding beasiswa-beasiswa yang lain kayak gitu. Jadi lebih maksimal itu kitanya.
Terus untuk persyaratannya S2 secara garis besar yang paling membedakan sama S1 kali ya. Oke. Yang paling membedakan kalau anak S1 kan guru udah bisa gitu kan ngasih surat rekomendasi untuk kita. Tapi untuk S2 teman-teman harus memastikan surat rekomendasinya itu dari associate professor. Iya, betul. Dari kampus S1 sebelumnya. Minimal 2, betul, dari associate professor. Karena kalian harus memastikan beneran associate professor. Karena ada beberapa kampus yang akan nanya nih, ini bener gak nih associate professor? Kayak gitu. Jadi harus, iya, surat rekomendasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang membedakan dengan S1 adalah teman-teman harus menghubungi profesor. Oh, profesor yang Iya, kampus tujuan, betul. Itu cara carinya gimana? Ada di website kampus. Biasanya teman-teman gali aja website kampus. Kalau misalkan belum ketemu, biasanya di website kampus itu di bagian bawah pilih yang internasional ya, bagian internasional. Di bagian bawah itu ada kontaknya kok. Nanti minta, dia bisa email mereka atau setelah email bisa minta WeChat-nya, jadi minta komunikasi supaya bisa dihubungkan ke profesor. Iya, kalau misalkan ternyata di website itu nggak ada informasi itu gitu. Kenapa surat rekomendasi dari profesor tujuan itu akan sangat membantu kita ya? Ibaratnya profesor itu yang merekomendasikan kita gitu. Profesor yang kayak, iya, aku mau nih membimbing mahasiswa ini kayak gitu. Nah, etikanya seperti apa buat menghubungi profesor? Bisa lewat email dulu. Iya, email dulu. Biasanya tertera. Jadi teman-teman bisa cek profesor ini spesialisasi researchnya itu di bidang apa. Nah, itu sesuaikan dengan minat teman-teman, tujuan teman-teman. Kalau memang sudah cocok gitu ya, teman-teman bisa menghubungi langsung. Biasanya juga tertera kok kontaknya gitu. Email tadi kan. Terus biasanya sama profesornya diminta untuk mengirimkan CV. Biasanya CV, aku waktu itu CV sih. Terus udah. Nggak perlu sih. Tergantung ya. Kalau aku waktu itu nggak, kebetulan. Mungkin ada beberapa yang perlu atau bahkan iya, atau bahkan perlu minta research proposal gitu. Tapi nggak semua. Itu persyaratan untuk S3 ya. S2 sih ada beberapa yang enggak kok gitu. Terus apa lagi ya? Kalau misalnya habis dapat email profesor dan dia mau membimbing kamu gitu ya, dari background kamu cocok dan dia juga mau menerima kamu, berarti habis itu kamu apply beasiswa provinsinya gimana nih? Apakah ada periode tertentu atau langsung daftar atau gimana? Oke, sesudah dapat itu kan berarti surat rekomendasi dari profesor bisa dibilang adalah bagian dari kelengkapan dokumen untuk mendaftar ya. Nah kan? Nah, itu nanti dimasukin dulu untuk ngedapetin yang namanya pre-admission letter dulu. Abis itu baru dipakai untuk apply. Gitu. Nah, ketika udah apply ya masuk ke proses seleksi seperti biasa, seleksi dokumen. Kalau misalkan lolos ya akan masuk ke tahap berikutnya. Berarti itu interview gitu. Dan masuk lagi ke tahap selanjutnya kalau misalkan masih ada beberapa tahapan interview. Misalkan kalau aku kebetulan 1 kali aja waktu itu, bakalan ada pengumuman kayak gitu, udah final dinyatakan diterima atau tidak diterima di kampusnya sama beasiswanya gitu sih urutannya. Itu kan dari ketika cara hubungi profesor udah, kemudian sampai dapat keterima beasiswanya nih. Dan kayaknya kalau misalnya beasiswa CGS ataupun yang lain tuh untuk S2 kayaknya lebih deep di interview ya. Kalau pengalaman kamu interviewnya berapa kali dan pertanyaannya apa aja nih yang kayak kira-kira bakal keluar, dan tips and triknya aja nih buat mereka semua yang dokumennya udah lengkap tapi takut banget untuk interview gitu. Kadang kan kita buat udah dokumen lengkap, semuanya bagus, tapi interviewnya nih kan kita nggak tahu ya bakal ditanya apa. Mungkin dari pengalaman kamu bisa membantu mereka gitu loh. Tadi ada kata yang menarik, takut gitu ya. Bagi aku sih takut itu nggak apa-apa banget guys, wajar. Tapi gimana kitanya sendiri itu harus menang dulu nih, mentalnya harus menang dulu sebelum masuk ke interview gitu kan. Pada waktu itu aku diinterview oleh 3-5 dosen. Seingat aku 5 deh kalau nggak salah. Satu online kan waktu itu di VOOV 5. Terus pada waktu itu ya seperti biasa sih, pada dasarnya adalah
gimana kita bisa mempresentasikan diri kita gitu dengan Mandarin, kayak seberapa layak kita dalam tanda kutip buat diterima nih sama kampus mereka di jurusan itu gitu. Secara umum sih ya klasifikasinya paling gini, perkenalan itu pasti kan. Nah, tinggal sebutin aja hal-hal apa yang menarik yang belum tertulis di CV ataupun di study plan, motivation letter. Nah, di luar itu yang benar-benar membuat mereka tuh kayak, oh ya, nih orang bisa nih gitu. Tapi yang terpenting sebetulnya kalau anak S2 itu adalah punya kemampuan research yang baik gitu. Iya, itu harus ditunjukin gitu, dan persistensinya itu ada gitu. Siap bekerja di bawah tekanan. Iya, itu. Terus kemudian mau berproses. Nah, tunjukin aja kayak aku mau berproses gitu. Ibaratnya gini, kalau dibagi ada 3 tahapan. Pertama, bilang kalau aku sudah belajar ilmu ini gitu. Modalku segini nih. Iya, backgroundku tuh gini. Kedua, ketika, nah ini proyeksi kita ketika dalam masa studi itu akan ngapain, itu diperjelas di sana gitu. Karena di motivation letter mungkin terbatas, tapi lewat lisan kan kita bisa lebih menjelaskan maksud aku tuh gini gitu. Misalkan kayak, oh ketika studi aku mau aktif untuk ikutan lomba, ikutan kompetisi. Kenapa? Sisi mana yang aku pengen bangun dari sana dan aku pengen kontribusi ke sekolah nih, ke kampus kalian, ke universitas yang dituju tuh apa? Kayak gitu. Diperjelas di sana gitu. Kemudian apa yang mau dipelajari baik akademik non akademik gitu. Selama nanti studi gitu. Kemudian yang ketiga sesudahnya dong. Iya kan? Rencananya gitu. Rencananya sih sebenarnya kita kan juga nggak tahu ya hidup ke depan gimana gitu, tapi setidaknya perlu dipastikan gitu, tunjukin kalau aku adalah seseorang yang punya tujuan, yang punya goal, dan aku siap mencapai itu gitu. Jadi kata kuncinya adalah 1, siap berproses gitu. 2, yang kedua punya kemampuan research yang baik sih. Spill dong pertanyaannya waktu itu. Spill pertanyaan waktu itu. Yang kayak yang gak kepikiran ternyata ditanyain, terus yang agak susah yang sampai berpikir banget jawabnya ada nggak? Jujur pada waktu itu enggak sih, kayak kebetulan dapat pertanyaan yang tertembak dalam tanda kutip gitu. Karena kita sebelum interview harus persiapan betul. Iya, harus. Apa sih pertanyaannya kemarin? Waktu itu seingat aku ya, kenapa kok kamu ngambil jurusan ini gitu. Itu general banget kan. Iya gitu. Nah, cara ngejawabnya kayak tadi tuh yang aku jelasin kan. Kemudian pertanyaannya lagi tuh sebentar aku inget-inget dulu. Soalnya udah 2 tahun yang lalu ya. Iya, udah lumayan lama ya guys gitu kan. Kenapa kamu layak gitu untuk iya, kenapa kamu layak buat diterima di sini gitu. Iya, ngejual diri guys gitu. Itu sih paling Gitu ya. yang paling aku inget. Dia nanya nggak kalau ada pertanyaan yang kayak gini nggak, misalnya kayak pertanyaan kayak bukan negosiasi ya, kayak mengelak gitu loh, dari background ini kamu kayak nggak cocok kayak gini, kamu yakin mau kayak gini-gini, ada nggak yang tipe interview yang kayak gitu kayak bikin down, tapi sebenarnya dia tuh mau lihat persistensi kamu yakin atau enggak. Kan ada tuh interview yang kayak, wah ini nggak bisa nih, kayak kamu jangan kayak gini, ada nggak yang kayak gitu atau lempeng aja? Ini menarik banget. Waktu tadi Kelvin ngomong kayak gitu kan, aku jadi inget ada lagi, ada yang kayak gitu. Jadi siapin aja mental kalian gitu. Waktu itu kayak, lah kamu yakin gitu dengan jurusan ini? Karena kan agak geser ya jurusannya. Aku sebelumnya kan teaching Chinese, terus sekarang kan di cross cultural education. Sekalipun masih satu departemen, tapi kayak ya kenapa kok kamu nggak mau ambil jurusan yang sebelah aja, kan cuma tinggal ngelanjutin, kenapa kamu malah ganti gitu ke jurusan ini gitu. Terus hati-hati juga untuk teman-teman, nah ini tips ya, yang lintas jurusan, nah itu siapin. Iya, itu kan nggak apa-apa juga, sah-sah aja kan, S1-nya apa, S2-nya apa, itu sebenarnya nggak masalah, itu pilihan gitu. Tapi pastikan kalian punya jawaban yang kuat dan valid dan bisa dipertanggungjawabkan gitu loh. Itu aja sih. Kalau ada sedikit dicantumin gitu ya. Jadi walaupun cross jurusan, minimal background atau pengalaman kerja
atau volunteer atau organisasi yang mungkin bisa sedikit relevan. Jadi ketika interview nggak kaget ataupun ada rencana ke depannya mau ngapain gitu ya. Wah gila sih ini. Soalnya bagian interview tuh yang bikin mereka tuh paling deg-degan. Betul nggak, setuju nggak? Nah, oke. Nah, habis itu selama kuliah di sini berarti kan udah lulus ya, mau hampir lulus ya. Semoga tahun ini lulus, amin. Menurut kamu tantangan paling besar apa sih? Apakah ketika kuliah di Cina S2-nya, lah kok kayak gini sih? Lah kok susah banget? Lah ada nggak yang rasa yang bikin kaget ataupun kayak sedih atau happy atau gimana selama perjalanan S2 di sini dari sisi pembelajarannya? Dari sisi pembelajaran S2, kalau aku boleh jujur ya guys, S2 itu menyenangkan. Ini buat kami ya, tapi nggak tahu nih buat aku atau enggak. Kenapa? Nah, ini tergantung mindset gak sih? Itu setuju. Ya kan? Oke, aku bakal ngomong tantangan di awal dulu. Jadi, ketika lulus S1 kan sempat kembali ya ke Indonesia, mau masuk ke S2 itu kan kita perlu waktu untuk nge-recall bahasa kita ya yang udah lama nggak dipakai. Nah itu struggle pertama yang aku hadepin waktu itu, bahasa Mandarin say, karena udah lama nggak dipakai kan. Jadi kayak gitu kan. Apalagi iya kagok, apalagi di utara ya mereka punya Arhwayin kan. Jadi yang R itu agak nggak jelas gitu kan. Awal-awal agak merasa waduh ngomong apa nih gitu kan. Ditambah lagi Tianjin juga punya bahasa lokalnya, ada Tianjin Hua BTW. Jadi perlu punya mental yang kuat sekali lagi. Maksudnya gimana? Bukan karena Mandarin kita yang jelek gitu. Kita udah ada sampai di level ini kan, kita udah berproses kan, kita udah belajar banyak gitu. Kita harus melihat dari perspektif yang lain. Aku udah cukup baik, tapi aku hanya perlu improve lagi gitu. Kendalanya ada di eksternal kalau bagian itu ya kan. Itu pertama, perlu adaptasi bahasa lagi gitu. Tapi untuk di luar itu nggak ada sih, bersyukur Tianjin nyaman ya. Kelvin juga ngerasa gitu kan. Terus iya rasanya kayak home. Terus kalau ngomongin studinya, tugas-tugasnya oke. S2 itu kebanyakan tugasnya bikin paper ya. Seperti yang teman-teman dengar dari teman-teman di luar sana yang punya pengalaman serupa. Cuman yang menjadi tantangan adalah bagian research jujur. Nah, maksudnya tesis ya. Tesis itu menjadi tantangan. Kenapa? Kalau sebelumnya anak-anak Liu Xuesheng atau international student itu dapat cukup banyak excuse, tapi belakangan ini beberapa tahun belakangan enggak lagi gitu. Iya. Jadi perlakuannya hampir disamakan dengan mahasiswa lokal. Enggak sama persis, tetapi tuntutannya iya udah sampai sana, levelnya semakin tinggi gitu. Apalagi untuk teman-teman yang kuliah di Chopau Yaoyao itu pasti merasakan ya tuntutan studinya cukup tinggi gitu. Yang sebelumnya mungkin sekitar 5 tahun yang lalu misal ya contoh, oh nggak ada blind review, nggak perlu S2. Tapi belakangan ini harus, international student pun harus. Jadi tesis kita direview, dikoreksi oleh profesor dari kampus lain gitu, dari kampus lain. Itu juga mempengaruhi kelulusan kita, mempengaruhi nilai kita juga. Kemudian ada beberapa jurusan yang akan dikoreksi juga oleh profesional gitu. Jadi contoh misalkan teman-teman S2 jurusan arsitek gitu ya. Nah itu nggak hanya dikoreksi oleh profesor arsitek dari universitas yang lain, tapi juga bakal dikoreksi sama profesional, kerjasama sama firma mana gitu. Kayak gitu. Ada, dan biasanya tuntutannya jauh lebih tinggi lagi. Jadi siap-siap teman-teman. Aku nggak ngomongin hal baiknya doang, hal yang menyenangkan doang, tapi ada sisi-sisi yang kita tuh harus siapin nih gitu. Karena ada kesulitan nggak? Oh pasti gitu. Struggle tuh ada pasti gitu. Berarti sekarang levelnya udah di hampir rata, hampir samakan dengan orang lokal Cina ya. Jadi biar kualitasnya setara gitu ya. Masa lulusan dari S2 Liu Xuesheng tapi juga punya kualitas yang sangat bagus gitu ya. Mungkin udah update kali ya dari tahun-tahun sebelumnya biar cetakan-cetakan S2 dari negara Cina itu betul-betul berkualitas semua. Berarti kan kalau zaman dulu lihat orang S2 kan kebanyakan kan agak fun, bisa jalan sana jalan sini. Kalau sekarang masih bisa, cuman mungkin agak less ya, lebih sedikit ya. Oke. Nah,
Berarti kalau misalnya dari keseluruhan, penasaran sih sama dosen-dosennya apakah acu tak acu atau mereka tuh lebih yang kayak let it go aja. Kamu do your job, do your task, atau mereka juga kayak apa ya namanya ya? Kayak keep follow up gitu loh, atau kayak dia akan nunggu hasil kamu aja. Tipe-tipe dosen di sini itu kayak gimana kalau S2 gitu? Tipe-tipe dosen S2 di sini. Kebanyakan kan mereka sudah bergelar profesor ya, atau minimal associate professor. Itu menunjukkan bahwa mereka volume pekerjaannya pun juga udah tinggi gitu kan. Nah, kita sebagai mahasiswa jangan yang pasif gitu. Memang kitanya sendiri harus inisiatif untuk menjalin komunikasi yang baik, terutama dengan dosen pembimbing itu sangat penting ya. Dosen pembimbing itu ibarat orang tua kita lah yang sangat bertanggung jawab gitu ke akademik kita. Terus habis itu juga dosen-dosen mata kuliah yang lain juga akan lebih baik kalau kita bisa punya koneksi yang baik gitu loh dengan mereka. Mereka baik atau enggak? Aku rasa kalau misalkan ada seorang mahasiswa yang punya keingintahuan yang tinggi, semangat belajar yang tinggi, nggak mungkin lah gitu kan dosen-dosen itu acuh tak acuh gitu. Enggak, mereka sangat menghargai orang-orang yang mau belajar gitu. Jadi poinnya adalah kembali lagi sih kepada diri kita gitu. Kita mau nggak ngetok pintu? Kalau kita ngetok pasti kita bakal dibukain dong ya kan. Mereka akan welcome dosen-dosennya gitu. Berdasarkan pengalamanku sih seperti itu ya. Kayak cincau itu nggak apa-apa banget, minta diajarin lah, usah aku nggak paham bagian ini, tolong jelasin lagi. Mereka sangat terbuka. Iya. Jadi takutnya kan di sini ada yang kayak kayaknya nggak mau ke Cina, takutnya dosen di sana tuh keras karena kan buat masuk S1 atau kuliah di sini kan keras banget kan, apalagi melewatin kau-kaunya mereka kan susah. Takutnya dosen di sini kan keras juga. Jadi mungkin ini ada informasi dari Hani kalau S2 di sini juga dosennya juga sangat-sangat willing untuk membantu kalian. Apalagi ini kan education ya. Jadi kalian jangan takut dan beasiswa tuh banyak banget gitu loh. Dan katanya menyenangkan S2 di sini. Jadi buat kalian yang ragu-ragu, jangan ragu-ragu lagi. Aku ngomong kayak gini, bahkan aku sendiri masih ragu-ragu. Jadi habis ini mungkin kita akan bahas lebih lanjut ya terkait kehidupan S2 di kota Tianjin ini. Nah, kata kamu kan S2 menyenangkan ya. Aku nggak tahu nih karena memang menyenangkan karena kamu suka belajar atau gimana. Kan kamu perempuan di sini. Menurut kamu S2 di Cina dan hidup di Cina, seorang perempuan kayak kamu, apakah itu worth it dan aman? Soalnya kan banyak banget yang kayak, aduh mau S2 tapi di negara orang takut banget nih. Dan setelah kamu menjalani itu, apakah kamu merasa aman di Cina? Dan kehidupan di sini bagaimana gitu loh? Sampai apakah ada hal yang kayak kamu pengen bagiin nggak untuk life di Cina ini kayak gimana? Dan kenapa kamu menyebutnya tinggal di sini menyenangkan? Kenapa aku bilang menyenangkan? Karena aku mencoba untuk menikmati semuanya sih, gitu kan. Jadi melihat dari perspektif lain. Aman atau enggak? Aman, bersyukurnya aman ya. Bahkan kalaupun misal kita harus balik malam pun relatif aman. Calvin juga merasakan kan hampir di banyak sudutnya itu ada CCTV gitu. Terus kalau misalkan temen-temen naik taksi, itu tuh ada yang udah terhubung ke macam polisinya lah gitu. Jadi aman banget, iya. Bahkan aku ada pengalaman waktu itu naik taksi ke airport, mobilnya tuh nyaris tabrakan guys. Itu langsung ditelepon loh sama perusahaan penyedia layanan taksi itu. Iya, ketrek kayak kamu harus bilang ke sucinya, ke drivernya biar hati-hati nyetirnya. Itu langsung di call. Iya. Terus habis itu aku juga pernah lagi naik taksi macet di atas 10 menit lah kurang lebih, berhenti di tempat yang sama, nggak gerak sama sekali, ditelepon juga kayak aku ngelihat kamu 10 menitan lebih berhenti nih, nggak apa-apa nggak kalau misalkan ada sesuatu yang terjadi A kamu hubungi nomor ini, sesuatu terjadi B kamu hubungi nomor itu gitu. Jadi aman banget, bersyukur aman banget. Transportasi umumnya pun juga di setiap sudutnya itu ada CCTV ya kan, di MRT, terus di Gongxiaoche, di bis itu juga ada yang ada pengamannya, ada pawannya gitu kan. Itu sih, jadi aman banget.
Kalau kehidupan di sini suka nggak atau lebih suka di Indo? Jujur. Jujur, ya masing-masing tempat punya cerita, punya spesialnya apa sih di sini di sana gitu kan. Nah, aku termasuk orang yang beruntung karena bisa menemukan sisi istimewa dari Tianjin, Sheila. Iya, jadi sangat nyaman ya. iya, kota yang sangat nyaman untuk ditinggali. Masih underrated guys, buat kalian mau datang ke Tianjin. Tianjin welcome. Iya, iya. Oke, tadi kan mungkin pertanyaan terakhir ya. Rencananya kayak gimana nih? Kalau misalnya udah lulus tahun ini ataupun tahun depan, apakah mau lanjut S3 ya kan? Karena kan belajar semenyenangkan itu atau memang mau kerja aja di sini atau gimana? Jadi mereka juga ada gambaran nih kira-kira setelah lulus S2 di Cina tuh bisa ngapain aja gitu. Wow, ini pertanyaan yang nggak mudah buat dijawab ya guys ya. Oke, ngejawab yang apakah habis ini mau S3 atau enggak? Jawaban aku adalah belum dulu guys. Belum. Kenapa? Karena beban studi S3 itu berlipat-lipat lebih berat gitu dibanding S2. Iya. Betul, karena S3 ini ada tuntutan untuk publikasi, minimal publikasi sekian, kemudian harus ikut konferensi minimal sekian, lalu juga ada beberapa kampus yang maunya anak S3 ini ngebimbing anak S1 atau anak S2 gitu. Jadi cukup berat gitu. Belum lagi disibukkan dengan kegiatan di lab gitu kan dan lain sebagainya gitu. Jadi untuk S3 sesudah S2 ini sepertinya aku belum dulu gitu. Terus habis S2 mau ngapain gitu kan? Mau ngapain? Harapannya sih tentu pengennya bisa langsung mengimplementasikan ilmu yang sudah dipelajari gitu, karena bersyukur kan kemarin sudah mulai terisi gap yang tadi aku sebutin kan, jadi sudah harus siap bekerja guys gitu. Kerja di Cina atau kerja di Indo? Kerja di China atau kerja di Indo. Nah, ini bagian yang lagi diperjuangkan dan didoakannya sampai sekarang gitu. Iya, dua-duanya baik, dimanapun tempat baik, sejauh kita bisa terus mengembangkan diri. Dan gak hanya itu, tapi kita juga bisa berkontribusi juga dong ke perusahaan ya kan, gitu sih. Tapi poin yang gak kalah penting adalah yang pertama tadi gitu, kita bisa berkembang gitu sejauh mana masih muda ya kan, kesempatan masih panjang, betul. Oke, thank you banget semua pertanyaannya. Semoga podcast ataupun obrolan seputar S2 ini bermanfaat buat kalian yang mau memutuskan untuk lanjut S2 di Cina. Yang bagi kalian masih bingung cara apply-nya gimana, nanti bisa cek deskripsi box ini buat cek kampusnya. Kemudian motif dan trik interview biar lolos, bisa cek video dan jawaban Hani tadi. Dan apakah kuliah di Cina ini menakutkan atau enggak? Bahkan ada bukti bahwa menyenangkan banget ya, apalagi di Cina semuanya serba mudah dan menyenangkan dan aman gitu. Dan kita doakan Hani biar segera mendapatkan pekerjaan dan mengimplementasikan S2 yang jadi susah payah ini ya. Jadi bisa sukses terus, dan thank you buat waktunya, dan I'll see you in next video. Dadah.